Terima kasih. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Praise God. Wow. All right. Praise God. God is good. Amen. I mean, that's true. Do you believe that's true? God is good. Yeah. That's Don Moen did that. How many of you guys remember Don Moen? Do you guys remember Don Moen? So I used to translate Don Moen all the time. So whenever Don Moen came to Indonesia, I translate. And so, he's older than me, but so he always wears turtleneck. Remember that? He always wears turtleneck. So when I translate him, I wear a turtleneck. And so one time we were at, I think it was in convention, JCC, in the convention center. And he's doing a worship seminar, and I'm translating. And before the seminar, so I go to the bathroom. So, and they had this lingkar, muter gitu kan. So I'm going to the bathroom, and this family comes up to me, and it's a man, he goes, Mr. Don, Mr. Don. Right? You guys get this, right? Mr. Don, Mr. Don. They think I'm Don Moen. God will make a way. Right? They think I'm Don Moen. I'm like, wow, tersanjung dong. I'm like, terus istrinya kelihatan sekali dia nervous banget kan. Kayak dia gak yakin, tapi suaminya super yakin saya Don Moen. Istrinya gak begitu yakin, tapi suaminya itu pede banget. Mr. Don, thank you so much. Thank you, Mr. Don. Your music changed my life. Nah, kalau kamu saya, apa akan Anda lakukan? If you say, I'm not Don Moen, malu lah dia kan. And he's like, embarrass him. And he's like, oh, so sorry. It's embarrassing, And then his wife is going to go, see, I told you. So I think I'm going to save him and, kind of be graceful. So I didn't say I was Don Moen or I'm not Don Moen. What did I say? I said, praise God. See, so smart ya, hamba Tuhan, gitu. Yeah, hamba Tuhan selalu ada hikmat kayak gitu. Ya. Ada antara hikmat dan licik ya. So I said, praise God, praise God. Praise God. Mr. Don, thank you, Mr. Don. And then they foto sama-sama. Praise God, praise God. Udah sekarang masuk ke dalam kan. Masuk ke dalam, saya duduk di depan kayak gini. Terus dia duduk pas di belakang saya. Dia, istrinya sekarang dengan anak-anaknya. Ya, mereka itu senyum-senyum. Saya juga, aduh ini. This is not gonna end well for him. But I feel sorry for the guy, And I'm like, yeah, okay. And so then the speaker, the guy gets up, kind of like you earlier, and he says, let's all give, a Jakarta welcome to the one and the only anointed man of God, Don Moen. And Don Moen comes out from the back, and I come up from the front. And then I'm standing here, and Don is standing here, and the guy is like this. It's like he's waiting. Who's going to speak, And then Don Moen says, I'm so glad to be back in Jakarta. And then I said, saya begitu bahagia boleh kembali ke kota Jakarta. And the wife goes, tak! And it was it was just like, I told you, listen to your wife. And that is the message today. Listen to your wife. Mari kita tutup dalam doa. Okay, so I have presentation. Sama-sama katakan selama masih siang. Selama masih siang. Dan itulah yang kita mau bicara hari ini. Inilah istriku tercinta. Dia ada di ruang di dalam sama anak saya. Ini adalah istri saya punya anak 3. Yesus yang berkata selama masih siang. Next please. Ya. Dari kitab Yohanes pasal 9, kita harus mengerjakan, kata Yesus,
pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Kenapa? Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya di sesi siang hari ini mau menyampaikan sebuah wake up call buat kita semua. Sebuah suruhan untuk kita bangkit, untuk kita tercelik, untuk kita mulai melihat tanda-tanda zaman, untuk kita mulai menerjemahkan apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Karena akan datang waktu malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Mau melayani nggak bisa, mau menabur nggak bisa, mau memenuhi panggilan Allah atas hidup kita. Sebagaimana kita tahu sebuah panggilan ya itu sudah tidak bisa lagi. Karena malam itu mendadak datang dan menjemput kita. Next please. Yesus juga menegur orang banyak. Dia katakan, hey, dia bilang kamu itu hari panasnya terik. Ya, apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari ini akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Tapi dia tambahkan, dia bilang, hai kamu orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dia bilang dengan bahasa hari ini, dia bilang kamu lihat pasar saham. Kamu itu perhatikan, wah ini bagus ya, kita investasi di situ pasti bagus, menggiurkan ya. Aduh, lihat ini. Kita lihat segala sesuatu di sekeliling kita, peristiwa, berita, happening, event. Dan kita terjemahkan itu semua menurut kepentingan kita, menurut kepentingan keluarga kita. Tapi Yesus mengatakan, kamu munafik. Karena kamu ngaku percaya, kamu ngaku kamu adalah anak Bapamu di surga, kamu ngaku bahwa aku raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan, akulah yang berdaulat, bahwa it's all about you, Jesus at the center of it all. Tetapi kamu malas baca tanda-tanda zaman, lalu menerjemahkan itu menjadi sebuah peta strategis untuk hidup. Untuk menjadi dibawa dalam doa, digumuli di hadapan Tuhan. Sehingga setiap langkah hidup kita produktif buat kerajaan Allah. Sesuai dengan panggilan Allah. Itu munafik. Karena kamu bilang God is everything. Tapi dalam keseharian kita tidak libatkan. Dan kita tidak pakai kacamata kerajaan Allah. Untuk kita melihat generasi kita. Next please. Sementara yang Yesus perintahkan setiap kita untuk lakukan adalah menyelesaikan namanya amanat agung. Kata-kata terakhir Yesus. Kata-kata terakhir orang itu sangat penting. Dan kata-kata terakhir yang diucapkan buat murid-muridnya sebelum terangkat ke surga adalah pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Sesuatu yang besar, sesuatu yang menyeluruh, sesuatu yang adalah sebuah perintah amanat untuk setiap orang percaya. Dan dikatakan ajarkanlah mereka lakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan dibilang waktu kamu lakukan itu ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Ada bisa katakan amin. Nah, jadi hari ini kita mau pakai kacamata kerajaan Allah. Tahu bahwa kita harus berkarya menyelesaikan amanat agung selama masih siang. Itu nomor satu. Kita harus tahu bahwa waktu malam akan datang dan itu mendadak. Di mana tidak ada lagi orang yang bisa bekerja. Itu dua. Dan yang ketiga, bahwa kita harus jago baca tanda-tanda zaman dan menerjemahkan itu menjadi peta strategis untuk kita dan keluarga kita melangkah ke depan selama masa masih siang. Sama-sama katakan selama masih siang. Oke. Nah, mari kita lihat hari ini, next please. Ada beberapa
ada beberapa yang saya sebut tsunami. Ya, ini saya menerjemahkan tanda-tanda zaman sebagai tsunami yang menuju kita. Ada orang yang mungkin akan khotbah dan dia akan membawa tanda-tanda zaman yang lain, and I'm sure they're great. Tetapi dari perspektif saya, ada beberapa hal yang happening yang menuju kita yang perlu kita waspadai. Nah, hari ini saya mau bicara mengenai influence. Saya mau bicara bagaimana 3 tsunami ini akan membawa dampak, akan membawa exponential pressure and influence pada generasi yang di bawah Anda, ya, khususnya generasi anak dan remaja, tetapi juga pada Anda, ya. Dan kita harus melihat ini melalui kacamata kerajaan Allah, lalu kita harus berdoa, kita harus menggelisahkan ini, kita harus cemaskan ini, kita harus berdoa, dan kita harus meresponi dengan gaya kerajaan. Next. Tsunami yang pertama yang saya sebut revolusi sosial media. Next. Revolusi sosial media ini luar biasa 15 tahun terakhir ini itu melanda dan merasuk sampai kepada persendian masyarakat di seluruh dunia. Ada banyak sekali data ya bagaimana sekarang sosial media sekarang udah unlimited ya. Enggak lagi limited kepada orang yang I haves, orang yang di kota, orang yang punya duit. Tapi kita tahu bahwa sosial media itu juga tersedia bagi orang yang duduk di bawah pohon kelapa ya di pulau di Anta Branta. Don't you love bahasa Indonesia? Anta Branta. What the heck is an Anta Branta? But everybody knows Anta Branta, you know. And some pulau somewhere duduk di bawah pohon kelapa. And sekarang melalui Starlink, SpaceX sudah meluncurkan 4.500 satelit low Earth orbit untuk menyiarkan signal internet kepada seluruh penjuru dunia. Target mereka adalah ke arah 40.000 satelit. Jadi mereka mau lingkari bumi dengan 40.000 satelit yang kesemuanya menyiarkan internet supaya seluruh dunia punya instant broadband access kepada internet. Dan ini kayak menjadi kepompong atau dunia itu kayak udaranya itu internet lah gitu. Dan ini happening now. Ini udah 4.500 namanya Starlink. Saya nggak tahu Starlink tersedia di Indonesia atau tidak, saya nggak tahu. Ini Tristan Harris. Tristan Harris bicara mengenai influence, pengaruh daripada sosial media ini. Next please. Dia katakan begini, saat ini teknologi telah menyatu erat dengan cara Anda mengerti identitas atau jati diri Anda. Coba. Cara Anda menjalin hubungan. Cara Anda membuat pilihan. Cara kita itu memahami dunia. Pandangan dunia kita dipengaruhi, sadar atau tidak. Saudara udah sadar atau belum? Itu lain soal. Tetapi pada hakikatnya manusia bahkan tanpa dia sadar itu dipengaruhi oleh ini semua. Teknologi media sosial ponsel pintar telah memungkinkan pengaruh dan manipulasi bias dan kelemahan manusia. Hal-hal tersebut dapat menguasai psikologi kita sekali lagi dengan cara yang kita tidak sadari. Jadi ini bicara mengenai messaging, ya, messaging melalui sosial media di berbagai platform yang bertubi-tubi silih berganti, terus menerus 24 jam per hari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun, terus tercurah,
membombardir psikologi Anda, otak Anda siang dan malam. Sekarang saya mau bertanya, kalau Anda berpikir bahwa social media tidak begitu ngaruh dalam kehidupan Anda, saya mau tanya, hal yang pertama yang Anda lakukan atau ingin lakukan waktu Anda bangun pagi adalah apa? Next please. Ini saya foto di Pulau Sumba. Ini anak pendeta umur 7 tahun. Ini dia lagi nonton TikTok. Ini muka TikTok loh. Ini muka Anda mirip sekali dengan ini kalau Anda juga lagi lihat TikTok ya. Dan anak ini saya foto karena dia ngambek, dia dengan mama, dia marah-marah, dia temper tantrum. Dia sampai nangis, dia bikin drama, dia bikin drama besar dan ada saya di situ, mamanya malu dan akhirnya mamanya ngalah, kasih dia HP. Anak itu secepat dikasih HP, air mata langsung kering. Ya, setan bisa berubah menjadi malaikat dalam waktu hanya 3 detik. Dia dikasih HP, damai di bumi. Mamanya bilang 1 jam kamu boleh duduk situ, kamu lihat, kamu pakai HP mama ya, pakai YouTube Kids katanya, YouTube Kids. Itu anything in English yang di bahasa Indonesia kan it is Comedy Central, YouTube Kids. So anak ini sekarang dia mulai dengan YouTube Kids 5 menit. Setelah 5 menit dari YouTube Kids langsung ke TikTok, yes. Karena sekarang user TikTok di dunia nomor 2 terbesar, tak lain tak bukan adalah Indonesia. Selamat ya, puji Tuhan ya. Indonesia user TikTok nomor 2. Ada 1,7 miliar user. Dan yang paling besar sahamnya nomor 2 setelah Amerika Serikat adalah Indonesia. Oh ya, Indonesia is TikTok crazy. Anak ini 2,5 jam, bukan 1 jam. Mamanya lupa pungut kembali HP karena mamanya sibuk. Anak ini juga lupa serahkan HP kepada mama karena dia lupa. Bahkan namanya sendiri dia lupa. Ya, she doesn't even remember her own name, Dan dia tenggelam atau ditenggelamkan dalam dunia social media, online, and dia lihat ratusan posting. Saya terus di situ. Saya ingin melihat apa yang terjadi. Bahkan saya duduk di samping dia. Biar saya duduk di samping anak itu, dia nggak ngeh juga. Tahu ngeh ya? Dia nggak. What the heck? Bahasa Indonesia ngeh. But it has meaning. That's the beauty of the Indonesian language. Iya, gue nggak ngeh. It's just like, oh. Dia nggak ngeh. Ada orang bule segede bagong duduk di samping dia. Dia nggak ngeh gitu. How can it be? Dan dia lihat ratusan posting. Ratusan postingan. Dia lihat, saya ingat ya, dia lihat seorang yang ditabrak motor. Dia pendarahan di pinggir jalan. Dan orang-orang ini lagi foto tapi nggak ada yang nolong. Dia nonton itu. A sampai Z. Dia nonton orang LGBT lagi cerita mengenai filosofi hidupnya. Dia lihat orang dia lihat K-pop, macam-macam K-pop. Dia lihat yang menurut saya terlalu seksi banget ya, terlalu vulgar banget. Sampai saya, kalau itu anak saya langsung saya akan duduk sama dia. Langsung saya akan membawa juga Ibu Sita duduk sama-sama. Tahu Ibu Sita kan? Nggak kenal Ibu Sita. Oh, anak saya kenal Ibu Sita. Kalau dia melanggar dulu waktu anak saya masih anak. Kalau dia melanggar, Ibu Sita langsung turun tangan, disita. Ngerti nggak? Oh, gimana sih? Terlalu lama banget gitu. Oh nggak ngeh ya, nggak ngeh.
Udah. Saya kaget. Saya cuma mikir gini. Dia sekali duduk ratusan postingan. Kalau dari umur 7 tahun sampai umur 18 tahun. Bukan lagi ratusan postingan. Ratusan ribu postingan. Anda bisa bayangkan pengaruh. Ya, anak ini psikologi dibanjiri dengan berbagai macam filsafat. Berbagai macam hal. Dia sudah mati rasa terhadap berbagai macam hal. Peka terhadap ratusan yang lain. Dan seterusnya. Next please. Kita go back. Rata-rata kehadiran di gereja, ini di Amerika. Anda perhatikan grafik ini. Ini kehadiran di gereja rata-rata. Lihat tahun 2009 ya. 2009 dia mulai anjlok. Next please. Apa yang terjadi di tahun 2009? Sehingga tiba-tiba kehadiran di gereja rata-rata di Amerika Serikat mulai jatuh. Ya. Menggelinding ke bawah. Menggelinding. Menggelinding. What the heck is a gelinding? Next please. Yang terjadi adalah Facebook and YouTube. But Facebook tahun 2009 Facebook meledak menjadi 500 juta user di seluruh dunia. Dalam waktu 1 tahun dia naik hampir 500 miliar user. Ini meledak. Next please. Jadi kalau kita melihat the rise of social media kemari itu dibandingkan dengan kehadiran di gereja rata-rata, this is what you get. Very interesting. Jadi kita sekali lagi bicara mengenai social media, bagaimana pengaruhnya. Ya, bahwa ada kita atau generasi di bawah kita lagi dicuci otak. Ya, the power, kuasa daripada social media, cuci otak generasi. Seperti tadi dikatakan oleh Tristan Harris, itu membanjiri psikologi kita dan manipulasi bias. Pokoknya yang menjadi konsep, menjadi filosofi, menjadi pandangan dunia lain, bawa masuk dan membuat generasi bergeser dari hakikat kebenaran. Bergeser cuma sederajat, 2 derajat, 3 derajat. Tapi tadi seperti saya katakan kepada Pastor Billy waktu makan siang, kalau kita mau berlayar kepada satu pulau yang ada di Cakrawala, badai melanda, kompasnya hilang, lalu ternyata kita ketiup 2 derajat atau 3 derajat, kita nggak sadar, apakah kita akan pernah sampai kepada pulau itu? No, kita akan meleset jauh. Next please. Jadi ini adalah perang pengaruh. 4,5 jam per hari anak-anak remaja online, 7 hari dalam seminggu, 28,5 jam dalam seminggu, banding dengan 2 jam kita di gereja. Dan itu termasuk parkir. Next please. Jadi Senin sampai Sabtu adalah medan pertempuran masa depan. Ini buat kalian semua gumuli. Senin sampai Sabtu medan pertempuran masa depan. Ya, keluarga adalah satu-satunya obat penawar harian untuk pengaruh daripada social media dan sebagainya. Next please. Tsunami yang kedua ini bicara mengenai gender ideology. Gerakan ideologi gender adalah gerakan ideologi kematian. Ini adalah ideologi atau indoktrinasi generasi yang sangat mematikan. Next please. Kita bicara bagaimana sebuah gerakan berusaha mendefinisikan ulang arti daripada keluarga, arti daripada seksualitas itu sendiri. Bahwa kelamin biologis dipisahkan dengan gender. Bahwa ini adalah kebetulan, tetapi gender ini adalah sesuatu yang kamu sendiri yang menentukan. Kamu sendiri, kamu menjelajah. Ya, kamu mencari jati diri kamu yang sejati, dan pada akhirnya kalau perasaan kamu klop, feeling kamu dapat,
Ya itulah gender kamu. Dan kamu yang menjadi penentunya. Sementara firman Tuhan 180 derajat terbalik. Di mana firman Tuhan mengatakan, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Kamu diciptakan, kelamin kamu adalah anugerah daripada Tuhan. Itu adalah hadiah, itu adalah pemberian daripada Allah. Dia menciptakan kamu dengan satu rencana yang indah. Dia ciptakan kamu dengan satu maksud yang mulia. Dan packagingnya, kemasan itu, which is diri kamu. Dalamnya kemasan itu adalah your gender. Gender dan kelamin di Alkitab tidak terpisah. Itu satu paket. Tuhan ciptakannya laki dan perempuan. Enggak ada yang ketiga. Laki dan perempuan dan lain-lain. Itu enggak ada dan lain-lain. Gitu. Dan mereka disatukan oleh Tuhan, diberkati dan disuruh oleh Tuhan. Disuruh apa? Beranak cucu. Beranak cucu. I always think, in English, cucu, it's a train. Cucu, yes, it's a train. But I try not to think of that when I'm preaching, Beranak cucu dan bertambah banyak dan dengan demikian berkuasalah. Jadi berkuasa hanya terjadi kalau beranak cucu. Turun-temurun, Abraham, Ishak, Yakub. Kemuliaan Tuhan nampak, turun-temurun. Ada papi saya, ada anak saya, ada cucu saya, cicit saya. Dan kemuliaan Tuhan nampak, turun-temurun. Nama Tuhan terus dimuliakan. Itulah cetak biru ilahi. Sementara LGBTQ, next please, kita lewat dua, satu lagi. LGBTQIAA plus, ada plus. Plus what? I don't know. Plus. Gender itu spektrum. Sekarang ada 150 gender lebih. You choose. It's like a buffet. Lesbian. Perempuan dengan perempuan tidak bisa diberkati oleh Tuhan. Tapi seandainya dia pergi, tidak bisa juga dia beranak cucu dan bertambah banyak. Tidak bisa. Maju 20 tahun, 30 tahun, cari mereka. Adanya mati. Ada kematian, nggak ada apa-apa. Udah hilang, itu nggak ada apa-apa. Gay, laki dengan laki. Nggak bisa diberkati oleh Tuhan. Itu di luar daripada cetak biru Allah. Tapi seandainya dia bersatu, dia pergi. Nggak bisa beranak cucu, bertambah banyak, nggak bisa. Cari dia 20 tahun, 30 tahun dari sekarang, cari aja. Nggak ada orang yang nggak ada, mati. Ada mati dan mati ada kematian. Ini adalah ideologi kematian. Dijual kepada generasi dan masuk dalam persendian daripada gereja kita. Ada di rumah kita melalui social media, ya, melalui Netflix media, Hollywood media. Anak kita mulai ternormalisasi dengan istilah-istilah ini. Dengan berbagai macam pikiran dan filsafat seperti ini. Dicekokin terus ya di dalam dunia selebritis dan di dalam semuanya ini Pride Month. Kalau LGBT dia dapatnya Pride Month, a whole month to be proud. Sementara jangan lupa Pride. Itu adalah the original sin. Did anyone ever think about that? We have Pride Month, LGBT Pride. Well, it was pride that made Satan fall. Yeah, man. Pride was the original sin. They're proud of being proud. My God. Okay, next. I have no more time. Aduh, waktu saya tinggal 26 detik. Gimana ini? Hah? Mari kita berdoa. Gila, man. It's so fast ya. So fast. Buat saya terasa cepat. Kalian terasanya gimana? Jadi bilang, lama banget Pak. Aduh. Itu namanya. Oke. The rise of AI. Dan ini adalah tsunami yang ketiga. Dan
Ini saya mau katakan bahwa ini bukan lagi percepatan zaman, tapi seandainya ada namanya percepatan, bisa dipasang turbo booster, ya kan? Lalu dilepaskan dari busur AI, ini adalah percepatan yang terlalu cepat. Next. ChatGPT belum setahun, tanggal 30 November nanti menjadi ulang tahun pertama ChatGPT. Ini adalah kecerdasan buatan. Anda harus mengerti ini kayak semacam makhluk kecerdasan. Itu adalah AI. Makhluk ini lepas dari kandangnya ChatGPT 3 setahun yang lalu, ChatGPT 4 bulan Maret, 4.5 bulan Juli. Sekarang mereka lagi bicara untuk ChatGPT 5. Sementara IQ atau kecerdasan diukur oleh ChatGPT 4. Makhluk ini, makhluk digital, otak digital di komputer yang super luar biasa. Ini diukur punya kecerdasan setara dengan Einstein, 155. Tetapi ChatGPT 5 diperkirakan kecerdasannya bisa sampai 1600. This is like manusia lawan cacing. Sejauh itu kecerdasannya. Jadi ini makhluk kecerdasan kalau sudah lepas dari kandang gak bisa dimasukin lagi karena dia sudah sebesar gudang. Dia sudah sebesar planet. Tidak bisa masuk lagi ke dalam kandang kecil itu tadi. Dan ini sekarang dirilis dan mereka semakin cepat. Ya, karena bukan hanya ChatGPT, ada juga Gemini, ada juga Stable Diffusion, ada juga Bard, ada Google DeepMind, ada banyak. Ini yang lagi mau dirilis. Dan semua ini saling bersaing. Google dengan Gemini dia yakinnya dia akan menang. Karena dia punya saham di dunia AI itu udah luar biasa. Jadi ini semua semakin cepat. Sementara ya dunia belum siap sama sekali. Next. Ya, bahkan Elon Musk menyuruhkan supaya berhenti. Ya, tapi nggak ada yang hiraukan karena kue daripada AI ini itu triliun dolar. Jadi tidak ada yang mau kalah di dalam persaingan ini. Jadi mereka saling adu, saling cepat untuk rilis produknya. Next. Jadi saya hari ini mau fokus bicara mengenai pengaruh sekali lagi. Karena kita lagi bicara mengenai tsunami ini menjadi pengaruh yang melanda generasi. Dan ini kita harus, saya melihat ini tanda zaman ini melalui kacamata kerajaan. Dan yang saya mau sampaikan kepada Anda adalah bahwa harus kita waspadai adalah bahwa tsunami ini melanda generasi dan punya power yang luar biasa untuk membentuk, untuk mengatur dan untuk pada akhirnya menarik generasi keluar daripada imannya, keluar daripada gereja. And we cannot lose a generation. Ya. Tapi ini bisa terjadi sambil Anda tidur. Ini bisa terjadi sambil Anda ngantuk. Ini bisa terjadi sambil Anda sibuk. Dan ini bisa terjadi sambil Anda main TikTok. Ya. AI kalau sudah berjumpa dengan sosial media akan muncul kepompong-kepompong digital yang sangat menggairahkan, sangat sensual, sangat menarik, sangat exciting, sangat cantik, sangat menawan. This is the new application. Ini era aplikasi yang baru yang super menggiurkan. Wow. Nanti ntar lagi kalian lihat. Di WhatsApp saja sebentar lagi mereka akan release a whole new world of emojis. They're all like AI powered emojis. It's like crazy stuff. Nanti kalau udah lihat itu, Anda akan ingat khotbah ini. Next. Ini Emad Mostak. Emad Mostak, dia berjanji seperti ini. Tahun 2024, setiap remaja di benua Afrika akan ada Stable Diffusion di HP mereka.
Di tahun 2025 harapan dia, target dia adalah setiap remaja di seluruh dunia ada Stable Diffusion di HP mereka. Stable Diffusion akan menurut beliau yang super smart ini orang Bangladesh yang super cerdas ya. This guy is like so smart, you know. He's like dia duduk orang di samping dia meleleh, itu saking smartnya dia tuh. Dia bilang begini, AI gua itu bisa menjadi best friend daripada setiap remaja. Karena AI gua dengerin dia, keluh kesah dia, jadi sahabatnya dia jadi wujudnya seperti pilihan kita maunya best friend kita, wujudnya seperti apa, tinggal kita milih dan dia akan bicara, dan dia akan rangkul, dan dia akan hibur, dan dia akan menolong. Kayak Roh Kudus toh? Ya, dan dia akan menjadi guru the best, ibarat guru terbaik di Afrika tahun 2024 adalah Stable Diffusion. Guru yang super smart, you tidak perlu kuliah lagi, yang perlu. Yang kamu perlu adalah Stable Diffusion. Ini juga menjadi psikolog yang terbaik. Kamu bisa dibedah dalam waktu cuma 1 kali 30 detik kali atau 10 detik. Every single thing that you've ever written on social media from the very beginning, and your mom and your dad and your best friend and your friend's friend and all your friends at school and all your friends in college and all your friends from 10 years ago, 5 years ago, 3 years ago, 1 year ago, everything that's ever been written about you, to you, everything akan diserap oleh dia, kamu akan dibedah dalam waktu detik. Dan dia akan tahu kamu pribadinya seperti apa, sukanya seperti apa, kesukaan kamu itu bakal seperti apa. Dia sangat prediktif, jago meramal. Dia lebih kenal kamu daripada kamu kenal diri kamu sendiri. And that happens in seconds. And this is like, let me tell you what to do. Listen to me. You know? Come to me. I am your AI psychic medium. I'm your psychologist. Look into my eyes. Dia jadi peramal, dia menjadi penasehat untuk finansial, dia menjadi sumber untuk segala informasi. Dan kalau pada akhirnya kamu bingung, kamu nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, tanya aja sama dia akan kasih tahu. Jadi you don't need God, kamu tidak butuh Tuhan. Kamu tidak butuh itu semua. Yang kamu butuh cuma AI. Ya, next. Q-Star ini baru muncul di beberapa hari ini. Q-Star ini adalah AI yang sekarang bakal itu menjadi dalam waktu beberapa bulan ke depan expert di dalam mathematics and physics. Nah, ini adalah dimensi lain yang akan membuat pada akhirnya AI menuju kepada artificial general intelligence, yaitu adalah kecerdasan yang bisa istilahnya menjalankan roda pemerintahan, industri dan sebagainya. Very, very dangerous time. Tapi pengaruh kepada generasi anak ini luar biasa. Next. Jadi apa? Kenapa saya ceritakan ini? Ada yang datang kepada Nehemia dan mengatakan, Nehemia, katanya tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dan Nehemia bilang, iya itu udah dari dulu bro. Nothing new lah. Udahlah tenang aja loh bro. Kita ngopi dulu. Saya dengar Starbucks has got a new cinnamon roll. And it's really good, you know. Just take it easy, bro. Jangan usah panik. Tuhan tetap Tuhan. Allah kita maha kuasa. Dia berdaulat. You gak usah panik lah. Masih ada hari esok. Enggak loh. Lihat apa yang Nehemia lakukan. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa. Kenapa? Divine kegelisahan ilahi. Roh Kudus pada saat itu turun atas Nehemia. Tiba-tiba mata Nehemia terbuka. Tiba-tiba dia sadar. Kalau tidak ada tembok dan tidak ada pintu gerbang, berarti mereka akan kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar Yerusalem.
Dan orang-orang yang pulang daripada pembuangan pada akhirnya tidak lagi menjadi umat Israel. Tidak menjadi umat Allah. Umat Allah akan hilang. Akan tercerai-berai, akan dihamiri oleh berbagai macam filsafat. Dan akan diindoktrinasi oleh berbagai agama. Dan pada akhirnya akan cease to exist. Dia menangis dan dia berkabung dan dia berdoa. Itulah doa saya untuk Anda. Bahwa Anda punya respon, reaksi seperti Nehemia. Ada divine anxiousness. Wah, kalau begini, what must I do? Apa yang harus aku lakukan selama masih siang, selama ada kesempatan. Nehemia tahu ada jendela waktu, masih ada waktu. Mereka masih ada di dalam konteks Yerusalem. Mereka masih ada di situ. Masih ada kesempatan kalau dia bergerak sekarang. Kalau dia bertindak sekarang. He can do something. He can change the future. Tapi jangan ditunda. Jangan dibiarkan. Jangan tunggu tahun depan. Wah, Tuhan itu suka. Respon ini dicintai oleh Tuhan. He love it. Sebenarnya ada contoh lain. Raja Hizkia. Waktu Nabi datang dia bilang Jerusalem hancur. Jerusalem akan dilululantakkan oleh Assyria. Jerusalem masa depan umat Allah hancur. Lalu Hizkia katakan, bagus. Bagus. Lu gila lu, kalau lu bernubuat lu jagoan deh. Ya saya. Ya gak ada di Alkitab kayak gitu, gue terjemahin. Gue kayak kasih kayak ya, sedikit paraphrase lah gitu. Bagus gila lu kalau bernubuat lu jagoan bro. Mantap ya. Tapi dalam hatinya dia pikir gini. Yang penting sekarang gue aman, damai. Biar anak cucu yang mikirin, gue gak mau mikirin. Dan Tuhan gak suka. Ya, Tuhan gak suka. Tuhan suka responnya Nabi. Nehemia. Next please. Kita butuh urgency of Yesus. Yesus itu punya urgency loh. Dia punya urgency yang luar biasa. Selama masih siang. Karena malam itu akan datang. Dan tidak seorang pun yang dapat bekerja. Dengan kata lain, the clock is ticking. There's a countdown on. Urgency required. All hands on deck. Jangan berpikir orang lain akan pergi, orang lain akan lakukan sesuatu. Jangan berpikir orang lain akan mendidik anak saya, akan ajarin anak saya. Orang lain, guru di sekolah atau guru sekolah minggu. Somebody out there, Pak, anak saya pasti jadi baik. Anak saya pasti beres. Adik saya pasti beres. Keponakan saya pasti beres. Generasi itu ada di tangan Tuhan bro. Jangan pusing, no. Selagi masih ada waktu. Kamu jangan berasumsi orang lain akan lakukan. Kamu yang harus lakukan. Inilah waktunya untuk bertindak. Next please. Gak ada amin. Itu dari tadi sampai sekarang gak ada satu amin pun. Gak ada. Oh udah terlambat. Gak laku. Gak berlaku amin. Lalu kita butuh the sacrifice of Paul. Paul bilang gue gak berjalan. Gue berlari-lari. Gue berlari-lari. You know that's not easy. I don't know. Saya umur 60 sekarang. Ya untuk berlari-lari it's not easy. It was easy waktu saya umur 12. 13. Ya waktu saya ada di track team. That was easy. You know. Sekarang it's not easy. It takes sacrifice. It takes effort, sweat, blood, tears. Saya mau katakan kepada Anda hari ini. Kenyamanan adalah musuh Anda. Dunia terus menjual kenyamanan. Better car, better house, better slippers for your feet, better everything. Lebih nyaman, lebih gurih, lebih enak, lebih mantap, lebih langgeng, lebih tokcer. I don't know. Tokcer. What's tokcer? Dunia menjual kenyamanan. Kenyamanan adalah musuh Anda. Paulus mengatakan, no, saya berlari-lari seperti atlet. Saya melatih tubuh saya. Saya itu bertarung untuk menang. Untuk raih panggilan Allah dalam hidup saya. Wow. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa.
Selamat di 2 menit terakhir ada beberapa amin loh Pak. Gua keringatan tadi itu nggak ada amin satupun. I'm all alone, you know. I hope you get it. Selagi ada waktu, kita tahu tsunami menghadang, tapi kita baca melalui kacamata kerajaan Allah. Kita berdoa supaya ada satu peta strategis ke depan. Dan kita seperti Nehemia, kita bangkit, kita responi, kita berdoa dan kita mulai bertarung selagi ada waktu. Bapa di surga, terima kasih untuk kebersamaan, momen ini. Tuhan, kami tidak agungkan teknologi dan dunia, tapi kami mewaspadai gerak generasi dan kami mau terjemahkan tanda-tanda zaman menjadi satu strategi. Kami mau menggarap kepentingan Tuhan di generasi kami. Kalau itu Anda boleh taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan pada Tuhan, katakan Tuhan perhitungkan aku. Aku mau menjadi Nehemia. Seorang Nehemia yang setelah mendengar tembok Yerusalem runtuh, pintu gerbang dilahap dengan api, dia menangis dan dia berdoa, dia berpuasa dan mencari wajah Allah. Perhitungkan aku, urapilah aku menjadi doer, not just a hearer. Pelaku, bukan hanya pendengar, yang bertindak seperti Paulus, bersedia bayar harganya, seperti Yesus dengan rasa terdesak di hati, tahu bahwa banyak jutaan ada di lembah penentuan. Generasi ini dalam pertaruhan. Dan kami tidak mau kehilangan generasi. Kami tidak mau ada indoktrinasi kematian. Ada gerakan ideologi kematian yang menjemput mereka. Yang menghamiri pikiran hati mereka. Kami tidak mau pada akhirnya mereka itu dicuci otak dengan filosofi dunia ini. Ada guru lain yang melatih dan mengajar, melatih mereka. Kami nggak mau, kami nggak bersedia. Kami mau Tuhan, kerajaan-Mu datanglah dan kehendak-Mu jadilah di bumi sama seperti di surga. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, depan sampai belakang, kiri dan sampai kanan. Urapan dan kuasa-Mu ya Tuhan turun atas kami. Bicara kepada kami seperti Engkau bicara kepada Nehemia. Bicara kepada kami seperti Engkau bicara kepada Paulus. Urapi kami Tuhan, menjadi pasukan-Mu di akhir zaman ini, mengerjakan kepentingan-Mu di generasi ini. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.